Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizda Febrianti dengan NIM 211220628. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi IPTEK dalam Kehidupan Manusia. Namun sebelum saya masuk ke pembahasan, saya akan menceritakan terlebih dahulu sebagian pengalaman saya selama semester 2 berkuliah di USN. Nah, pada saat masuk semester 1, saya sering merasa kesulitan karena belum bisa beradaptasi dengan tugas-tugas yang ada. Tetapi nilai IPK saya alhamdulillah cukup memuaskan. Maka saat masuk semester 2 dengan berjalannya waktu, saya mulai terbiasa dengan semuanya. Namun down dan rasa capek pasti tetap ada, tapi tidak membuat saya menyerah. Semester 2 ini, pelajaran semakin susah, tapi rasa susah dan senang itu selalu saya lewati bersama teman-teman saya. Tetap semangat dan tidak menunda tugas yang ada. Baik, kita masuk ke pembahasan materi. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK dalam kehidupan manusia. Pada hakikatnya, teknologi merupakan alat untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan secara ilmiah. Semakin besar teknologi yang diciptakan dan dikembangkan, semakin besar dampak buruk polusi serta pencemaran yang dihasilkan. Pengertian IPA dan teknologi. Ilmu alam atau ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, kapanpun dan dimanapun. Sedangkan teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien. Secara umum, pengertian teknologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Selanjutnya, hubungan IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Hubungan antara manusia dan teknologi sangat erat sekali, karena teknologi telah memberikan sumbangan besar bagi kehidupan manusia, seperti dalam bidang transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dampak perkembangan IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia. IPA dan teknologi sehubungan dengan kebutuhan pokok. Contohnya yang pertama, pakaian. IPA dan teknologi telah banyak sumbangannya dalam bidang pakaian. Dampak negatif dari segala penemuan IPA dan teknologi ini berhubungan dengan polimer sintesis atau dalam kata sehari-hari disebut plastik, menimbulkan keuntungan dan kerugian. Dampak negatifnya bahwa sampah-sampah dari bahan plastik itu susah untuk dihancurkan oleh bakteri pengurai. Walaupun bisa dihancurkan yaitu dengan cara dibakar. Itu sebabnya mengapa di kota-kota besar setiap tahunnya terjadi kebanjiran tempat tinggal atau papan. Teknologi selalu mempunyai kelemahan. Sebagai salah satu contoh, banyak orang-orang yang membabat hutan untuk keperluan bangunan dengan cara besar-besaran tanpa menggunakan kaidah-kaidah ilmu lingkungan dan menghiraukan dampaknya. Akibatnya banyak orang yang tidak menikmati hasilnya tapi terkena dampaknya seperti kebakaran hutan yang menyebabkan punahnya satwa-satwa di dalamnya, longsor, banjir, dan lain-lain. Selanjutnya, dampak IPA dan teknologi terhadap pendaya gunaan sumber daya alam. Dampak positif. Yang pertama, pemanfaatan pengembangan IPA dan teknologi dapat untuk menaikkan kuantitas suatu produksi. Misalnya, di bidang industri, dalam pengolahan minyak kelapa sawit menggunakan teknologi yang maju sehingga memperoleh hasil yang lebih banyak dibanding dengan cara tradisional. Yang kedua, pengembangan IPA dan teknologi dapat menaikkan kualitas atau mutu produksi. Misalnya, dalam pembuatan kaca, kalau dulu kita hanya mengenal kaca yang jernih atau berwarna, tetapi sekarang kita kenal kaca ribbon, di mana ini juga karena hasil kemajuan IPA dan teknologi. Lanjut, dampak negatif. Penyalahgunaan sumber daya alam yang menggunakan kemajuan IPA dan teknologi dapat bila menimbulkan dampak negatif apabila dilaksanakan dengan tidak bertanggung jawab. Misalnya, timbul pemborosan sumber daya alam. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai sebab. Sebagai contoh, suatu gedung modern yang karena konstruksinya siang hari pun memerlukan penerangan. Ini merupakan suatu pemborosan. Penggunaan AC yang sebenarnya dapat diganti dengan ventilasi yang cukup. Lanjut, akibat-akibat sistem teknologi terhadap kehidupan manusia makin meluas. Perkembangan teknologi yang pesat membuat masyarakat menikmati segalanya dengan lebih enak dan mudah, diatur komputer dan mesin. Karena teknologi memperenak hidup, kita kehilangan kepekaan untuk mencoba atau berkarya membuat sesuatu yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, solusi dari dampak ilmu alam dan teknologi. Cara mencegah pencemaran lingkungan air. Contohnya, gunakan ember saat mencuci mobil dan bukan selang. Membiarkan air mengalir saat Anda mencuci kendaraan di rumah hanya akan membuang-buang air dan juga uang. Gunakan selang hanya untuk membilas. Selanjutnya, pengurangan polusi udara di lingkungan. Contohnya, kurangi penggunaan kendaraan pribadi, alih-alihlah berjalan kaki atau bersepeda, gunakanlah transportasi massal kapanpun yang Anda bisa. Lalu lintas kendaraan merupakan penyumbang utama kabut asap. Lanjut, cara mencegah pencemaran lingkungan tanah. Kurangi pemakaian kertas atau plastik. Lebih baik lagi, bawalah tas kanvas ke toko dan gunakanlah kembali setiap kali Anda berbelanja.